Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya masih tentang home server ya. Jadi kalau kalian lihat video sebelumnya, saya udah bahas perangkat dan desain jaringan yang sudah saya buat untuk jalanin home server ini. Dan sekarang kita lanjut untuk setup servernya. Sebelum ke sana, mungkin saya jelaskan dulu plannya ya. Jadi nantinya server ini harus bisa jalanin berbagai macam workload dengan environment yang berbeda-beda tentunya. Misalkan kita bisa jalanin Ubuntu server, CentOS, atau sistem operasi lainnya. Nah, berarti untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, kita perlu bermain dengan yang namanya virtualisasi. Kalau kalian pengen tahu kenapa sih harus virtualisasi, mungkin kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang perbedaan antara bare metal, virtualisasi, dan kontainer. Kita lanjutkan. Untuk platform virtualisasi yang akan saya gunakan sekarang adalah Proxmox ya. Jadi nanti di dalam Proxmox ini kita bisa jalanin banyak VM. Misalkan kita bisa buat VM untuk kebutuhan web server, database server, atau lainnya. Dan OS-nya juga nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, walaupun kita hanya punya satu server fisik, tapi di dalamnya seolah-olah kita punya banyak komputer yang jalan secara virtual. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, untuk proses instalasinya, yang pertama kalian perlu siapkan ISO Proxmox-nya dulu. Kemudian, nanti kita buatkan semacam USB bootable untuk media installernya. Buat dapetin file ISO-nya, kalian bisa download langsung dari website Proxmox-nya ya. Jadi kalian tinggal buka web browser, terus buka proxmox.com. Kalau udah muncul halaman webnya, kalian bisa masuk ke bagian download, terus pilih Proxmox Virtual Environment. Kemudian kalian bisa pilih ISO Images. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa pilihan Proxmox yang bisa kita gunakan. Untuk case ini, di sini saya akan gunakan Proxmox versi 7 dulu ya. Tapi kalau kalian mau langsung coba yang versi 8, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian sesuaikan saja sesuai dengan pilihan kalian. Dan untuk besaran filenya ini kurang lebih sekitar 1 gigaan, jadi untuk durasi downloadnya tergantung sama speed internet kalian. Langkah selanjutnya, saya akan coba tunjukin gimana cara bikin USB bootable-nya ya. Sebelum ke sana, pastikan kalian sudah sediakan satu buah flash disk kosong dengan minimum kapasitas sekitar 4 gigaan lah ya. Kalau sudah, kalian tinggal colokin ke PC atau ke laptop kalian. Dan untuk tools-nya sendiri, sebetulnya ini banyak pilihan ya. Misalkan yang cukup populer, kalian bisa gunakan yang namanya Rufus. Untuk kalian yang menggunakan sistem operasi Windows, mungkin udah nggak asing lagi dengan tools ini ya. Tapi berhubung di sini saya menggunakan macOS, jadi saya akan pakai tools yang namanya Balena Etcher buat bikin bootable-nya. Buat bikinin USB bootable-nya, pertama di sini saya buka aplikasi yang namanya Balena Etcher. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk cara pakainya ini cukup simple, jadi kalian tinggal pilih flash from file, kemudian pilih file ISO yang udah kita download sebelumnya. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa pilih select target, lalu pilih flash disk yang akan kita gunakan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir, kita tinggal pilih flash saja, dan kita tinggal tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, untuk proses pembuatan bootable ini kurang lebih ngabisin waktu sekitar 5 menit ya. Jadi silakan kalian tinggal tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai. Sebelum saya lanjutkan ke proses instalasi Proxmox-nya, di sini saya coba liatin soal desain network yang mau saya implementasikan di dalam Proxmox-nya ya. Jadi nantinya setiap VM yang jalan di Proxmox, saya akan kelompokkan menjadi beberapa bagian. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ceritanya saya akan buat 3 environment, di antaranya ada environment production, non-prod, dan demo. Jadi setiap environment ini akan punya segmen network yang berbeda-beda. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih bingung untuk bagian ini, kalian bisa skip aja dulu ya. Tapi intinya saya coba plan di awal biar nanti ke depannya lebih mudah untuk di-manage. Saya lanjutkan dulu untuk konfigurasi perangkat jaringannya, dan di sini saya akan bahas secara singkat aja ya. Berhubung jaringan di rumah saya ini sudah terkonfigurasi, jadi saya hanya akan fokus pada penambahan VLAN, alamat IP, dan setting DHCP servernya aja. Intinya, konfigurasi ini saya buat untuk kebutuhan Proxmox nantinya. Nah, saya mulai dari perangkat mikrotiknya dulu ya. Jadi di sini saya akan coba remote menggunakan Winbox, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang pertama, di sini saya akan buatkan dulu interface VLAN-nya. Nah, di sini ada 3 buah VLAN yang mau saya buat, di antaranya ada VLAN 101, ini untuk environment production nantinya. Kemudian VLAN 102, ini untuk kebutuhan environment non-prod. Dan yang terakhir VLAN 103 untuk environment demo. Dan di sini saya pasangkan setiap VLAN tersebut di interface Ethernet yang kedua ya. Karena Ether 2 ini merupakan jalur yang terhubung ke perangkat switch yang ada di lantai 2. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya, saya buatkan IP address untuk masing-masing interface VLAN tersebut ya. Untuk blok IP-nya sendiri saya buat kurang lebih seperti ini. Dan kemudian dari sini saya tinggal buatin DHCP servernya untuk setiap interface VLAN tersebut. Gambarannya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi yang pertama saya buatkan dulu untuk VLAN 101, kemudian kita tinggal next, next, next sampai beres, dan kita ulangi cara yang sama untuk membuat DHCP server di interface yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, nantinya setiap VM yang jalan di Proxmox bisa dapetin alamat IP secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mikirin masalah IP gitu ya. Selain config di perangkat mikrotiknya, ada perangkat switch yang perlu saya config juga ya. Tapi di sini saya cukup tambahin VLAN-nya saja dan nggak ada settingan IP seperti di settingan mikrotik sebelumnya. Yang pertama mungkin saya fokus dulu ke perangkat switch yang pertama yang posisinya ada di lantai 2. Di sini saya buatkan 3 buah VLAN mulai dari VLAN 101 sampai dengan VLAN 103. Kemudian saya tag di port 7 dan 8. Gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi port 7 ini merupakan jalur yang mengarah ke switch yang ada di lantai 1 dan untuk port 8 ini merupakan jalur yang mengarah ke router. Dan kedua interface ini sudah saya set modenya jadi terang ya, karena nantinya bakal ngalirin lebih dari satu VLAN ID. Berikut pun untuk switch yang kedua yang posisinya ada di lantai 1, saya tambahin juga setiap VLAN-nya. Intinya secara konsep ini masih sama persis dengan sebelumnya ya, hanya sedikit berbeda di penggunaan portnya aja. Nah mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas gambaran jaringan yang akan diimplementasi ya. Sekarang kita coba bahas dulu dari sisi servernya. Kalau kalian lihat, server yang saya gunakan ini memiliki network interface yang lumayan banyak gitu ya. Nah, di sini saya akan coba manfaatkan dua port Ethernet-nya. Jadi port Ethernet yang pertama saya akan gunakan untuk remote access Proxmox-nya saja. Sedangkan interface yang kedua, saya akan gunakan sebagai jalur keluar masuk untuk setiap VM yang jalan di Proxmox. Kemudian satu lagi, biasanya di perangkat server beneran itu suka ada port yang bisa kita pakai untuk melakukan remote access ya. Jadi ini di luar 4 interface yang tadi. Lewat fitur ini kita bisa monitor seluruh komponen yang ada di server, bisa juga untuk nyalain, matiin, ataupun nge-restart servernya, atau bahkan kita bisa setting BIOS sampai dengan install OS lewat fitur remote access ini. Jadi kalau biasanya kita mau install OS di PC desktop biasa itu harus colok monitor, harus ada keyboard dan mouse, pokoknya kita harus standby depan komputernya langsung gitu ya. Tapi kalau lewat fitur remote access seperti ini yang ada di server, kita bisa lakukan semuanya secara remote. Sekalian juga buat kalian yang pengen tahu spek server yang mau saya pakai sekarang, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tuh server bekas yang saya coba manfaatkan untuk kebutuhan research gitu. Untuk speknya sendiri, ada dua prosesor yang masing-masing punya kapasitas 8 core CPU, 16 thread. Jadi kalau kita totalin sekitar ada 32 CPU lah ya. Kemudian untuk memorinya sendiri totalnya ada sekitar 64 gigaan dan ini masih DDR3 ya. Untuk storage-nya, di sini saya pakai 4 hard disk SAS dengan kapasitas masing-masing 300 giga. Dan untuk hard disknya sendiri sudah saya config menggunakan RAID juga. Selain itu, di sini ada dua power supply yang masing-masing powernya itu sekitar 750 watt. Lumayan sih, dan secara konsumsi listrik yang dipakai kurang lebih seperti ini. Untuk penggunaan 24 jam, rata-rata konsumsi listrik yang terpakai itu sekitar 80 wattan lah ya, dan yang tertingginya itu nggak sampai 200 watt. Kalau kita bandingin dengan PC desktop, jelas lebih hemat PC desktop gitu untuk urusan konsumsi listrik. Tapi balik lagi, untuk urusan perangkat ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Buat kalian yang mau bikin home server untuk jalin workload-workload yang ringan, rasanya pakai PC desktop juga udah cukup gitu ya. Kemudian, hal lain yang perlu dipertimbangkan selain dari sisi konsumsi listrik, server seperti ini juga punya tingkat kebisingan yang lebih tinggi pastinya. Tapi sejauh ini menurut saya masih cukup wajar, selama suhunya masih terkendali, tingkat kebisingannya masih dalam batas wajar, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke proses instalasi Proxmox-nya. Buat kalian yang mau installin di PC atau laptop, langsung colokin USB bootable-nya yang udah dibuat ya. Habis itu kita tinggal nyalain PC-nya aja. Tapi untuk case ini sekalian saya mau cobain fitur remote access yang ada di server, jadi saya akan coba installin Proxmox-nya secara remote. Tapi kurang lebih secara tahapan itu bakal sama-sama aja ya. Yang pertama, saya akan coba nyalain dulu servernya dan kita tunggu dulu sampai proses bootingnya selesai. Nah, informasi aja untuk server seperti ini biasanya bootingnya agak lama ya. Mungkin ini salah satu alasan kenapa server itu nggak boleh sampai mati. Ya, karena proses bootingnya lebih lama dari PC desktop biasa.
Nah, kalau sudah muncul tampilan welcome screen seperti ini, saya bisa masuk BIOS untuk setting boot ordernya, atau bisa juga tekan F11 untuk nampilin boot menunya. Mungkin untuk bagian ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini saya gunakan F11 untuk nampilin boot menu, mungkin kalau di perangkat kalian tinggal disesuaikan aja sama keterangan yang ada di monitor. Kita lanjutkan, kalau kalian udah masuk ke boot menu seperti ini, saya akan coba mounting dulu bootable-nya ya. Oh ya, di sini saya nggak perlu lagi pakai USB bootable ya, tapi saya akan mounting file ISO-nya langsung ke virtual drive seperti ini. Habis itu, di boot menunya tinggal saya pilih opsi yang pertama. Tapi buat kalian yang lagi coba install di PC desktop, pastiin USB bootable-nya udah terpasang, dan setelah itu harusnya akan muncul tampilan installer Proxmox seperti ini ya. Di bagian ini, saya bisa langsung pilih install Proxmox VA. Kemudian, kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan selanjutnya, kalau sudah muncul tampilan agreement seperti ini, kalian bisa lanjutkan dengan memilih I agree, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya, di bagian ini kita akan diminta untuk menentukan target disknya. Dan kebetulan, di sini saya hanya ada satu logical volume, jadi nggak ada perubahan di bagian ini ya. Saya bisa langsung lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk bagian ini kita tinggal sesuaikan aja ya. Untuk negaranya saya masukin Indonesia dan time zone-nya saya pilih Asia Jakarta. Kalau sudah, kalian bisa next. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk masukin password dan email ya. Tinggal disesuaikan saja passwordnya dan pastikan dicatat biar nggak lupa. Karena password ini nantinya akan kita gunakan pada saat login ke Proxmox-nya. Untuk alamat emailnya ini bebas, tapi kurang lebih contohnya seperti ini ya. Dan kalau sudah, kita bisa next lagi untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Di bagian ini kita tentukan hostname dan alamat IP Proxmox-nya ya. Dan seperti yang sudah saya bahas di awal, server yang saya pakai ini punya 4 interface Ethernet. Dan yang akan saya gunakan itu ada 2 port. Untuk kebutuhan remote Proxmox-nya, saya akan gunakan port yang pertama. Jadi di sini saya pilih interface-nya yang NO1 gitu ya. Kemudian di bagian hostname kurang lebih saya isikan seperti ini ya. Dan yang terakhir kita tentukan alamat IP-nya. Kebetulan, untuk alamat IP yang tertera di sini sudah sesuai dengan network yang ada di Mikrotik, jadi untuk IP-nya saya akan biarkan seperti ini. Kemudian saya bisa next untuk lanjut ke tahapan selanjutnya. Yang terakhir, ini cuma summary dari beberapa settingan yang udah kita pilih sebelumnya ya. Ini tinggal kita pilih install dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Untuk proses ini kurang lebih akan makan waktu sekitar 5-10 menitan ya. Dan biar videonya nggak terlalu lama, saya akan percepat pada bagian ini. Nah, kalau proses instalasinya sudah selesai, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Kalian bisa klik tombol restart atau biarkan saja selama beberapa detik. Nanti secara otomatis servernya juga akan nge-restart sendiri kok. Kemudian, jangan lupa juga cabut USB bootable yang kalian gunakan ya. Dan di sini, yang saya lakukan, saya tinggal unmount virtual drive-nya, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya, kita tunggu dulu sampai proses rebootnya selesai. Dan kalau servernya udah booting kembali, kurang lebih beginilah tampilan awal Proxmox-nya ya. Di bagian atas ini ada keterangan alamat IP yang waktu kita set pada saat proses instalasi. Dan nantinya kita bisa akses melalui web browser. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat pemanasan, di sini saya akan coba dulu login via konsol ini. Untuk default usernya itu kita bisa gunakan root dan passwordnya bisa disesuaikan dengan password yang kita buat pada saat proses instalasi. Dan beginilah kurang lebih tampilannya kalau misalkan kita sudah berhasil login. Selanjutnya, mungkin kita bisa operasikan lewat web browser. Jadi, kalian tinggal masukkan alamat IP yang tertera di sini lewat web browser yang kalian gunakan. Terus, untuk kredensialnya tinggal sesuaikan saja seperti yang di awal tadi. Usernya bisa menggunakan root dan passwordnya silahkan sesuaikan sesuai dengan apa yang kita set di awal. Dan beginilah tampilan web UI Proxmox, dan sampai tahapan ini kita sudah berhasil untuk melakukan setup awal Proxmox-nya. Selanjutnya mungkin kita akan coba untuk jalanin case yang paling sederhana dulu. Nah, jadi di Proxmox ini sebetulnya kita nggak cuma bisa jalanin VM doang ya, tapi kita juga bisa jalanin yang namanya Linux container. Buat permulaan mungkin saya akan cobain yang namanya Linux container dulu kali ya. Jadi sebelum kita buatin, pertama kita perlu download template-nya dulu nih. Caranya kalian bisa masuk ke menu lokal bagian kiri seperti ini ya. Kemudian kita bisa pilih CT templates. Dan nantinya di bagian ini kalian bisa pilih template yang ada di bagian ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak pilihan
template yang bisa kita gunakan ya. Dan untuk sekarang mungkin saya pilih yang Ubuntu dulu kali ya. Saya pilih template Ubuntu versi 2204 dan untuk cara downloadnya simpel aja. Kalian bisa klik download seperti ini dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Kurang lebih seperti itu. Habis ini kita bisa langsung buatkan kontainernya ya. Caranya kalian bisa klik tombol create CT yang ada di ujung kanan atas. Terus kita pilih beberapa settingan yang ada di sini. Jadi yang pertama, untuk CT ID ini dia sifatnya unik. Nggak boleh ada yang duplikat, baik itu untuk VM maupun kontainer. Dan untuk bagian ini saya biarkan default saja dulu. Kemudian kita isikan untuk hostname-nya gitu. Kurang lebih contohnya seperti inilah ya. Terus kita masukin juga untuk passwordnya. Di sini saya buatkan password yang simple-simple aja dulu. Dan kalau kalian mau masukin SSH key, kalian juga bisa load saja di bagian sini ya. Tapi untuk sementara ini saya kosongin dulu dan kita bisa lanjutkan ke bagian selanjutnya. Untuk templatenya, tinggal kita sesuaikan aja sama yang udah kita download di awal ya. Kemudian, untuk bagian settingan storage-nya, kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini default-nya 8 GB gitu ya. Habis ini kita next lagi, dan untuk settingan CPU-nya, saya biarkan dulu 1 core. Kemudian, untuk bagian memorinya, saya ubah misalkan jadi 1 GB-an gitu ya. Dan untuk bagian network ini, saya hanya akan lakukan perubahan pada IP versi 4-nya saja. Di sini saya ubah menjadi DHCP ya. Karena saya sudah setting DHCP server di MikroTik, jadi nggak perlu lagi mikirin IPVM-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pada bagian DNS ini saya kosongin dulu dan yang terakhir kurang lebih ini summary-nya. Kalau sudah, kalian tinggal finish aja dan kita tunggu proses creating-nya ya. Kalau sudah, kalian bisa lihat di menu bagian samping ini nantinya ada satu kontainer yang udah kita buatin tadi ya. Dan kalau kalian mau edit lagi speknya juga masih bisa. Nanti kalian bisa masuk ke bagian resource ini dan tinggal sesuaikan aja speknya sesuai dengan kebutuhan. Untuk sekarang saya coba start langsung kontainernya ya. Caranya kita tinggal klik kanan di bagian ini terus kita pilih start. Atau kalian juga bisa klik tombol start yang ada di bagian atas ini ya. Kalau kontainernya sudah running, kita bisa masuk ke bagian konsol, dan untuk default loginnya itu kita bisa gunakan user root dan passwordnya tinggal sesuaikan dengan password yang udah kita set di awal tadi. Selanjutnya, di sini kita bisa installin atau jalanin aplikasi yang kita butuhkan. Misalkan kita bisa installin Nginx atau aplikasi lainnya. Dan kalau kita lihat dari sisi networknya, kontainer ini sudah connect ke jaringan ya. Dan kalau kita lihat settingan IP-nya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, by default IP yang terpasang di sini itu masih satu network dengan Proxmox-nya. Jadi mungkin nanti saya akan perlu sesuaikan lagi config network di sisi Proxmox-nya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk permulaannya ya. Selanjutnya kita akan coba untuk buatkan resource yang lain. Tapi sebelum ke sana, ada sedikit config yang mau saya sesuaikan dulu di sini. Jadi nantinya setiap VM atau kontainer yang running di Proxmox ini akan saya pisahkan networknya. Dan proses segmentasinya di sini saya akan menggunakan yang namanya VLAN. Jadi kurang lebih seperti ini, ada VLAN 101 untuk kebutuhan production, VLAN 102 untuk non-prod, dan VLAN 103 untuk demo. Buat kalian yang nggak perlu settingan ini bisa di skip aja ya. Tapi kurang lebih inilah settingan yang saya buat di rumah. Intinya biar semua VM yang running di Proxmox ini bisa lebih rapi dan tersegmentasi sesuai dengan kebutuhannya, serta lebih gampang untuk dikelola nantinya. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk melakukan perubahan config networknya, kita bisa masuk ke bagian PVE ini, terus kita bisa masuk ke menu network. Kalau kalian lihat, di sini ada 4 interface LAN ya, dan by default kalau kalian perhatikan, di sini ada satu interface yang namanya VMBR atau Linux Bridge. Jadi ini tuh biasanya nge-link ke interface Ethernet-nya ya, dan untuk case ini, karena nantinya VM ini akan punya jalur interface-nya sendiri, saya akan buatkan interface baru. Nah, caranya saya buatkan satu interface dengan jenis Linux Bridge dan untuk namanya saya biarkan default VMBR1 gitu ya. Terus untuk IP-nya di sini saya kosongin aja dan kita fokus ke parameter bridge port-nya. Karena nantinya setiap VM ini akan keluar masuk lewat port Ethernet yang kedua, jadi di sini saya isikan dengan nama interface NO2. Dan karena nanti di dalamnya ada VLAN, maka saya centang juga opsi VLAN aware-nya. Nah, kurang lebih sesimpel itu ya. Kalau sudah kita tinggal create seperti ini dan kita tinggal apply configuration. Sebagai percobaan, mungkin di sini saya buatkan satu kontainer lagi ya, terus kita coba untuk masukin ke salah satu VLAN-nya. Caranya mungkin masih sama kayak sebelumnya, tinggal nanti kita sesuaikan di bagian networknya saja.
Oke, yang pertama di sini saya create chat dulu ya. Untuk ID-nya saya buat default saja, kemudian untuk hostname-nya mungkin saya kasih nama demo production seperti ini. Kemudian untuk bagian password-nya mungkin saya sesuaikan saja yang simpel-simpel dulu, dan untuk template-nya di sini saya masih sama ya, menggunakan Ubuntu versi 22. Kemudian untuk settingan disknya saya biarkan default ya, dan untuk CPU-nya juga sama. Kemudian untuk bagian memori mungkin sedikit saya naikin jadi 1 GB. Dan untuk bagian network ini saya ubah interface-nya ke VMware 1 ya, sesuai dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Dan jangan lupa juga di sini tag-nya saya masukin VLAN 101 karena ceritanya kontainer ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan production. Dan yang terakhir di sini untuk bagian IP versi 4-nya saya ubah ke DHCP, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau sudah tinggal next 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 sampai finish ya, dan kalau sudah kita bisa jalanin. Kalau kontainernya udah running, kita bisa masuk ke menu konsolnya, kemudian kita bisa cek IP-nya. Dan hasilnya kalau kalian perhatikan di sini alamat IP-nya sudah beda network atau beda segmen dengan alamat IP Proxmox-nya ya. Dan kalau kontainer sebelumnya itu masih nyatu dengan network Proxmox-nya, tapi untuk kontainer yang baru ini sudah terpisah. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti mau ngubah networknya tinggal sesuaikan saja VLAN ID-nya. Tapi sekali lagi untuk tahapan ini sifatnya opsional ya. Ini saya terapin karena memang ada kebutuhan untuk misahin network setiap VM berdasarkan environment-nya. Tujuannya biar jaringannya nggak acak-acakan, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Kalau sebelumnya saya udah tunjukin gimana caranya untuk membuat kontainer, sekarang kita coba untuk buatkan VM gitu ya. Kalau sebelumnya pada saat kita mau jalanin kontainer itu perlu yang namanya template, tapi untuk membuatkan VM kita perlu sediakan terlebih dahulu file ISO-nya. Jadi gambarannya mirip seperti kalau kalian ingin install OS di PC ataupun di laptop gitu ya. Jadi pastikan dulu kalian udah download file ISO-nya dari OS yang mau kita installkan gitu ya. Dan langkah selanjutnya kita bisa upload ke Proxmox-nya. Nah, langkah pertama di sini saya akan coba upload dulu file ISO ke Proxmox-nya, dan caranya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa masuk ke menu lokal yang ada di bagian samping ini, kemudian pilih ISO image. Nah, di sini kita tinggal pilih saja file ISO yang mau kita upload ke Proxmox, dan dalam hal ini saya akan coba upload file ISO untuk sistem operasi Ubuntu server ya. Kemudian di sini kita tinggal upload aja dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembuatan VM-nya. Jadi yang pertama, kalian bisa pilih menu Create VM yang ada di ujung kanan atas, seperti ini ya. Kemudian, kita bisa masukin beberapa parameter yang ada di bagian ini. Untuk VM ID-nya, mungkin saya biarkan default saja. Dan untuk namanya sendiri, di sini saya masukkan Ubuntu Server, seperti ini ya. Habis itu, kita bisa next untuk pilih ISO yang udah kita upload sebelumnya. Kemudian kita bisa next lagi di bagian ini, dan untuk settingannya saya biarkan default terlebih dahulu. Kemudian pada bagian disk di sini saya biarkan default juga ya. Kemudian untuk bagian CPU mungkin saya akan ubah ini menjadi 4 core biar kenceng gitu ya. Kemudian untuk memorinya mungkin saya akan set sebesar 8 GB. Dan untuk bagian networknya di sini saya sesuaikan interface bridge-nya jadi VMBR1. Kemudian untuk parameter tag-nya mungkin di sini saya masukkan 103 misalkan ya. Dan kita bisa next lagi, kemudian finish. Habis ini mungkin kita bisa langsung start dan masuk ke bagian konsolnya. Nah, mungkin ini bisa jadi contoh perbandingan. Kalau kita jalankan kontainer sebelumnya, mungkin secara proses itu lebih cepat dan bisa kita langsung operasikan secara instan. Sedangkan pada saat kita membuat VM seperti ini, kita perlu instalkan OS-nya terlebih dulu di awal gitu ya. Nah, mungkin di sini sekalian saya tunjukin gimana caranya install Ubuntu Server di dalam VM Proxmox-nya ya. Kita lanjutkan, pada bagian ini kalian bisa langsung pilih install Ubuntu Server. Kemudian kita tunggu dulu proses loadingnya, dan kalau sudah, biasanya kita akan diminta untuk pilih bahasa gitu ya. Untuk case ini mungkin saya akan pilih English saja kali ya. Kemudian kita bisa langsung enter untuk lanjut ke proses berikutnya. Kemudian untuk bagian ini saya akan pilih continue without update, dan untuk keyboard configuration-nya saya juga akan biarkan default saja. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian ini mungkin saya pilih Ubuntu Server ya. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk settingan IP-nya. Di sini juga saya biarkan secara default karena sudah ada DHCP server, jadi harusnya ini alamat IP-nya bisa terisi otomatis gitu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi pada bagian proxy, ini pun saya biarkan, dan pada bagian configure Ubuntu Archive Mirror juga saya biarkan default. Dan selanjutnya pada bagian storage configuration juga sama ya, tidak ada perubahan di sini karena saya nggak akan lakukan partisi hard disk gitu. Dan selanjutnya di sini masih tentang storage configuration juga ya. Kalau kalian ada perubahan mengenai partisi bisa disesuaikan, tapi untuk hal ini mungkin saya bisa langsung dankan saja. Kemudian kalau muncul pop-up seperti ini kita bisa pilih continue saja ya.
Nah, di bagian ini kurang lebih ada beberapa kolom yang perlu kita isikan. Jadi yang pertama ada nama, server name, kemudian ada username dan password gitu ya. Dan contohnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja ya. Kalau sudah kita bisa langsung done kan. Selanjutnya ada opsi untuk upgrade to Ubuntu Pro. Dalam hal ini mungkin saya skip saja karena di sini saya nggak akan pakai Ubuntu yang versi Enterprise. Dan kalau sudah kita bisa lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, pada bagian ini mungkin ada opsi untuk nginsalin SSH server gitu ya. Untuk bagian ini mungkin saya pilih insalin juga, tapi di sini untuk bagian import SSH identity-nya saya skip dulu. Habis itu kita bisa lanjutkan lagi. Kemudian untuk bagian ini mungkin saya nggak akan nambahin aplikasi tambahan dulu ya. Di sini saya bisa langsung done-kan saja, dan kalau sudah, ini kita tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, untuk proses instalasi secara manual seperti ini memang stepnya lumayan panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekalian kalian belajar juga biar tahu cara setup OS itu seperti apa ya. Dan kalau proses instalasinya udah beres, kalian bisa pilih reboot aja ya. Atau dalam case ini, di sini karena saya udah terhubung ke internet, jadi dia ada automatic update gitu ya. Tapi untuk membatalkan update-nya, kalian bisa pilih opsi cancel update and reboot. Intinya sama aja lah ya. Dan setelah proses rebootnya, kalian jangan lupa lakukan unmount ISO installernya ya. Jadi caranya kalian bisa masuk ke bagian hardware seperti ini, kemudian pilih CD drive. Untuk editnya tinggal double klik aja, kemudian kalian pilih do not use any media. Kalau sudah, kalian bisa balik lagi ke konsol, dan kalau kalian nemu error seperti ini, mungkin bisa tinggal tekan enter aja ya, dan tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai. Nah, sampai tahapan ini kita udah bisa berhasil untuk bikin VM di Proxmox plus kita installin Ubuntu server di dalamnya ya. Jadi begitulah kurang lebih prosesnya. Selanjutnya mungkin kita bisa coba login dulu ke VM-nya, dan kalau sudah masuk kalian bisa installin apapun di sini sesuai dengan kebutuhan kita nantinya ya. Misalkan di sini kita mau installin yang namanya web server, database server ataupun tech stack lainnya gitu ya. Intinya tinggal disesuaikan saja. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Bagaimana jika kita memerlukan jumlah VM yang banyak gitu? Apakah kita perlu lakukan seperti cara sebelumnya di dalam membuat VM? Nah, untuk menjawab hal ini, sebetulnya kita bisa buatkan semacam template VM gitu ya. Jadi, walaupun di sini VM yang sudah saya buat sudah bisa di-convert menjadi template, tapi saya tidak rekomendasikan menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya mungkin saya akan bahas gimana sih caranya bikin VM template yang proper di dalam Proxmox gitu ya. Untuk membuat VM template di Proxmox kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi pertama kita perlu download dulu image-nya, dan file image ini berbeda dengan file ISO yang kita gunakan untuk install OS sebelumnya ya. Tapi yang kita gunakan sekarang itu jenisnya adalah cloud image. Di sini mungkin saya akan coba perlihatkan gimana sih caranya untuk dapetin cloud image-nya. Misalkan di sini saya mau jalanin yang namanya Ubuntu server gitu ya. Jadi yang pertama saya akan download dulu Ubuntu Cloud Image-nya. Caranya kalian bisa browsing dengan keyword Ubuntu Cloud Image seperti ini, dan di sini saya akan coba buka website Ubuntu Cloud Image-nya ya. Di bagian ini kalian bisa pilih aja versi OS yang mau dipakai yang mana. Misalkan di sini saya akan gunakan Ubuntu versi 2204, jadi saya klik directory yang Jemi ini seperti ini. Kemudian saya masuk ke directory current. Kemudian saya di sini cari file dengan ekstensi .img. Dan pastikan untuk image-nya ada tulisannya AMD 64 karena nantinya akan kita running di Proxmox. Kemudian selanjutnya kita bisa download, atau cara yang saya lakukan di sini adalah saya klik kanan, kemudian saya copy link karena nantinya saya akan langsung download dari server Proxmox-nya. Selanjutnya, di sini saya buka terminal yang ada di laptop saya ya. Di sini saya akan coba SSH ke server Proxmox-nya. Kurang lebih caranya seperti ini. Jadi kalian bisa ketikkan SSH, kemudian usernya itu root, alamat IP Proxmox-nya berapa. Dan selanjutnya tinggal masukin aja passwordnya ya. Kalau sudah masuk, pertama saya akan buatkan satu directory yang namanya Cloud Image. Ini bebas ya. Kemudian saya masuk ke directory tersebut, dan selanjutnya tinggal saya download image-nya pakai link yang sebelumnya saya copy. Caranya, kita bisa gunakan perintah wget seperti ini, lalu paste link yang sebelumnya kita copy ya. Dan selanjutnya kita tinggal tunggu aja proses download-nya sampai dengan selesai. Sebelum kita lanjutkan, ada satu tools yang saya perlu instalkan dulu. Namanya itu libcache FS Tool. Jadi, tool ini nantinya saya pakai untuk custom image Ubuntu-nya. Ini biasanya saya pakai buat nginstalin Qemu Agent di dalam cloud image-nya ya. Nanti saya akan tunjukkan fungsi dari Qemu Agent untuk apaan. Pokoknya sekarang saya coba installin dulu, dan caranya kita bisa gunakan perintah apt install libcache FS Tool, kemudian enter dan tunggu prosesnya sampai selesai.
Kalau sudah, sekarang saya coba untuk installin Kimu Agent di dalam image yang udah kita download sebelumnya ya. Perintahnya, kita bisa gunakan virt customize min a, kemudian kita panggil nama file image-nya. Dalam hal ini namanya Jammy server bla 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 gitu ya. Kemudian kita tambahkan opsi minus minus install Kimu Guest Agent, kemudian minus minus truncat slash etc slash machine ID. Kurang lebih begitulah ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, saya bisa resize image yang sudah kita download ya. Caranya kita bisa ketikkan kimu img, resize, kemudian nama file image-nya apa ya. Dalam hal ini Jammy server cloud image amd64.img. Kemudian di belakangnya saya tambahkan 10G seperti ini. Artinya saya akan nge-resize image-nya jadi 10 GB, kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratkan ini akan jadi hard disk kalau nantinya kita import ke VM. Kurang lebih seperti itu ya. Langkah selanjutnya, kita bisa balik dulu ke web UI Proxmox-nya ya. Di sini kita buatkan satu VM baru yang nantinya kita gunakan sebagai template. Caranya mungkin sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama, kita bisa create VM yang ada di ujung kanan atas ini. Kemudian pada bagian ini ID-nya saya buat 1000 gitu ya. Untuk namanya saya set Ubuntu template. Kemudian pada bagian OS-nya kita pilih opsi do not use any media. Kemudian di bagian sistem, ini saya biarkan default saja seperti ini. Dan selanjutnya di bagian disk, karena nantinya akan saya import dari cloud image, jadi pada bagian ini disknya saya hapus ya. Setelah itu kita next lagi, dan untuk CPU-nya saya biarkan default. Kemudian untuk memorinya saya buat 1 GB aja. Selanjutnya pada bagian network saya set interface bridge-nya menjadi VMBR1 seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal next dan finish, kurang lebih seperti itu. Langkah selanjutnya, saya akan buka terminal Proxmox-nya lagi ya. Di sini saya akan lakukan import untuk cloud image yang udah kita custom ke dalam template VM yang udah dibuat. Caranya, saya bisa gunakan perintah km disimport 1000, kemudian nama file image-nya Jammy server cloud image amd64.img. Selanjutnya di sini kita ketikkan local LVM. Jadi local LVM ini adalah storage bawaan dari Proxmox-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tunggu proses importnya sampai dengan selesai. Kalau sudah, kita balik lagi ke web UI-nya, kemudian masuk ke bagian hardware dari VM template yang udah kita buat. Di sini ada satu disk hasil import sebelumnya ya. Selanjutnya, kita akan tambahkan disk tersebut ke VM. Caranya, kalian bisa double klik pada disk tersebut, kemudian pada bagian ini kalian langsung add saja gitu ya. Dan hasilnya, VM template ini sudah memiliki hard disk yang sudah tertanam OS Ubuntu di dalamnya. Dan masih di bagian hardware, kita tambahkan juga objek baru bernama cloud init seperti ini. Untuk storage-nya kita arahkan ke local LVM, kemudian add seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita bisa masuk ke menu option, kemudian kita ubah pada bagian boot order-nya. Pastikan posisi disk yang ada di sini, urutannya itu ada di posisi pertama ya. Sedangkan untuk yang lainnya bisa kita nonaktifkan. Kemudian, karena sudah ada Kimu Agent di dalam cloud image yang saya gunakan sekarang, maka pada bagian Kimu Agent ini saya akan aktifkan juga. Dan yang terakhir, kita bisa buatkan konfigurasi cloud init. Di bagian ini saya akan set usernya misalkan demo, kemudian saya set passwordnya, kemudian untuk DNS dan domainnya saya sengaja kosongkan dulu. Selanjutnya, pada bagian SSH key, saya masukkan public key yang sudah saya miliki. Untuk bagian ini mungkin opsional aja ya. Kalau kalian misalkan udah punya SSH key, kalian bisa masukkan juga ke sini. Tapi kalau belum, kalian bisa skip dulu saja. Dan yang terakhir pada bagian IP config, saya ubah bagian IP versi 4-nya dari static ke DHCP, kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bisa fokus ke menu sebelah kiri, kemudian saya klik kanan di VM template yang udah dibuat ya. Selanjutnya kita pilih convert to template. Dan kurang lebih seperti itulah proses pembuatan VM template di dalam Proxmox. Selanjutnya kita bisa clone template yang udah kita buat ya. Kalian bisa klik kanan pada template ini, kemudian bisa pilih clone. Pada bagian ini kita tinggal isikan saja, misalkan ID dan namanya, kemudian saya pilih full clone pada bagian mode ini. Setelah itu, kita tinggal clone saja dan tunggu proses cloningnya selesai. Kalau sudah, sebelum saya jalankan VM-nya, mungkin saya di sini akan sedikit edit untuk beberapa spek yang saya butuhkan ya. Setelah itu, saya baru start VM-nya dan kita masuk ke bagian konsolnya. Nah, jadi hasil clone dari VM template ini bisa kita langsung gunakan ya, tanpa perlu ada proses instalasi seperti yang kita coba di awal. Dan di sini kita bisa login sesuai dengan user dan password yang kita set pada bagian cloud init. Jadi rasanya untuk penggunaan template ini akan jauh lebih simpel dibandingkan kita harus membuatkan VM dan menginstalkan OS-nya satu persatu gitu ya.
Kemudian, karena saya sudah pasangkan dan aktifkan Kimu Agent yang sudah dibahas di awal, kalian bisa lihat pada bagian summary, di sini akan muncul alamat IP yang terpasang pada VM tersebut. Tapi menurut saya, ini salah satu fitur yang cukup penting. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah punya template VM seperti ini, untuk urusan provisioning atau pembuatan VM, kalian bisa kombinasikan juga dengan tools infrastruktur as a code. Contohnya seperti Terraform gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cerita saya untuk membangun home server ini ya. Nextnya mungkin saya akan jalanin seperti Kubernetes cluster atau apapun itu yang berbau cloud native lah ya. Tapi kurang lebih seperti inilah cara yang saya gunakan untuk belajar. Oke, gitu aja paling. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar saja. Thanks buat semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.